Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rijan di channel Penata Ruang Engineering, channel yang membahas seputar teknik sipil dan arsitektur. Nah, di siang hari ini saya ditemani sama asisten engineering saya dan sekaligus direktur saya. Siapa bro? Oji Ariski. Puji Rizky ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas sedikit konsep desain perencanaan bangunan rumah yang ditawarkan oleh Setu Penata Ruang Engineering. Nah, kebetulan kita akan mengambil studi kasusnya proyek rumah tinggal di Pakuan, di Lembur Pakuan di Subang, Jawa Barat. Ini agak jauh ya dari rumahnya Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Oke, langsung aja. Tahapan yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Maksudnya gini, pengumpulan data itu kita survei lapangan, lalu mengumpulkan data luasan tanah yang dimiliki oleh owner, lalu ada kebutuhan bangunan, mungkin di sana ada jumlah lantai ataupun kalau misalkan ada basement dan basement. Kita melakukan ujinya seperti itu. Jadi tahapan pertama melakukan seperti ini. Kita langsung aja ke gambar 3D, gambar 2 dimensi. Nah, contohnya seperti ini. Kita memiliki luasan tanah yaitu 20 meter kali 15 meter. Namun area yang akan dibangun owner itu cuma dengan angka 10 atau 11 kali 8 meter dengan jumlah lantai 2 lantai. Setelah kita pengumpulan data, lalu tahap selanjutnya adalah konsep desain. Konsep desain kita konsultasikan dengan owner. Jadi mau desain rumahnya itu mau seperti apa, karena desain rumah yang banyak banget ya, ada minimalis modern, ada kontemporer, ada tradisional, ada retro dan sebagainya lah. Namun bisa dipadukan semuanya itu, mau minimalis retro, mau tradisional retro bisa sekarang. Cuman kenapa untuk kali ini kita banyak desain rumah kontemporer, karena mungkin desain rumah untuk tahun-tahun ini kebanyakan lebih condong ke arah sana. Jadi orang itu pinginnya desain kontemporer dengan gaya arsitekturnya itu bebas bebas, bisa dikatakan keluar dari pakem yang dulu gitu. Terus untuk dipadukan dengan mungkin slow living, di dalamnya itu areanya kebanyakan terbuka, nanti pakai sekatan partisi ditambah dengan greenhouse, jadi paduan antara alam dengan rumah gitu. Terus ditambah dengan kaca-kaca yang besar dan sistem pencahayaan menggunakan lampu gitu. Itu yang banyak sekarang owner itu yang maunya seperti itu. Makanya kenapa untuk beberapa kali kita bikin video banyak konsep rumah yang seperti itu. Nah, setelah itu lalu kita menyesuaikan. Setelah owner pinginnya apa, misalkan dengan minimalis modern, lalu kebutuhan ruangan, kita akan melakukan kebutuhan ruangan di lantai 1, di lantai 2, terus taman dan landscape dan sebagainya. Setelah itu, setelah kita mengetahui tata letak, ya contohnya seperti ini ada kebetulan pinginnya ada carport, ada ruangan tamu, terus ruangan tamunya bersatu dengan dapur bersih. Nah, nanti ada ada meja makan di sana, jadi sambil makan bisa enak lah, leluasa. Terus kamarnya ada lantai 1 ada kamar saja, di dalamnya WC. Terus di sini ada area tangga ke lantai 2, dan di depan di samping carport ada taman di kiri dan belakang. Kebetulan karena ini posisinya sangat enak ya, jadi bisa dilihat dari 2 sisi, yaitu kiri dan samping depan dan samping kanan. Jadi rumahnya itu bisa dilihat dari 2 sisi gitu. Nah, setelah kita memiliki kebutuhan ruangan lantai 1 dan lantai 2, kita akan menentukan ukuran ideal untuk kamar, untuk WC, terus penetapan jendela ataupun pintu dan sebagainya. Terus akses penunjang lainnya, misalkan nanti kasurnya di sebelah sini, terus ada lemari di sebelah sini dan sebagainya.
Lalu ada faktor lain yaitu sarana penunjang, utilitasnya, pencahayaannya ataupun sarana pendukung di rumah itu sendiri. Misalkan ada nanti ingin di depannya ingin ada security ataupun ruang pembantu yang terpisah gitu. Nanti kita desainkan seperti itu. Lalu setelah tahapan yang pertama dan yang kedua, lalu selanjutnya ya kita langsung ke proses desain gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi seperti yang sedang kita lakukan ini. Kalaupun nanti misalkan ada revisi, kita pasti tiktokan dengan owner, ada ingin penyesuaiannya ini agak kurang ini, kita bisa melakukannya di sini di dalam proses desain gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu tahapan selanjutnya kita pastinya untuk mengetahui bahwa ini strukturnya kuat tuh, bahwa kita lalu melakukan analisa struktur. Setelah melakukan analisa struktur, lalu kita hampir udah tahapan yang paling akhir. Di sana udah ada desain, sudah ada kebutuhan ruangan, terus material yang ingin digunakan owner itu seperti apa gitu, misalkan granitnya, terus atapnya ingin pakai apa dan sebagainya. Lalu tahapan selanjutnya adalah merencanakan anggaran biaya. Nah, setelah penetapan anggaran biaya dan gambar desain 2 dimensi dan 3 dimensinya udah clear, lalu kita serah terimakan ke owner dan tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan di lapangan. Adapun kalau kita dari penata ruang sih, kalaupun misalkan nanti nggak cuma muluk-muluk kita mendesain saja, nanti pun kita bisa sebagai kerjasama di selanjutnya, misalkan sebagai pelaksana lapangan ataupun yang mengerjakan di lapangan ataupun yang mendampingi di lapangan, ya kita pasti sampai sejauh itu. Mungkin itu ya Ji ya untuk video kali ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Kalau misalkan butuh untuk analisa struktur, mau gambar bikin rumah, bikin bangunan publik, ataupun utilitas, ataupun jalan, jembatan dan sebagainya, pokoknya yang berkaitan dengan bangunan, teman-teman bisa kabarin kita CP Penata Ruang Engineering yang berhome base kan di Desa Giri Makmur, Malangbong, Garut, Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.